Ya mungkin sama ya, cuman kecenderungan petani itu kalau kita lihat, mereka itu nggak tahu bapak-bapak bener atau enggak, tapi yang saya lihat cenderung memakai dosis pupuk N itu lebih tinggi dibandingkan anjuran yang ada. Ya rata-rata karena pingin tanamannya hijau, kelihatannya royo-royo apa segala macam. Tapi kadang justru itu yang memicu tanaman kita jadi rentan. Nah, mungkin nanti bisa dipikirkan ulang berapa sih sebenarnya dosis anjuran biasanya penyuluh atau segala macam itu per daerah itu ada. Berdasarkan tipe tanahnya juga itu ada. Nah, mungkin kembali ke dosis yang ada sesuai sehingga nanti bisa tanamannya itu jadi lebih tahan terhadap penyakit. Ya, kebanyakan penyakit memang masuk melalui luka dari bagian tanaman ya. Jadi kalau misalnya memang kadar airnya cukup tinggi itu juga potensi untuk gampang terluka ya. Jadi akhirnya kena gesekan dan sebagainya, luka itu juga ya crunchy tadi yang disampaikan Bu Ina tadi, gampang gesekan, gampang luka itu adalah gampang menyebabkan masuknya sumber masuknya penyakit. Nggak hanya penyakit sebenarnya. Ya, Hama juga hama suka. juga suka karena lebih empuk ya. Iya, Iya. betul. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Jadi Bapak-bapak mohon diperhatikan juga karena tidak bisa langsung pukul rata gitu ya Bu ya, pemakaiannya Betul. sekian, disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah seperti itu. Nah, mungkin masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi dari yang nobar. Silakan, ada satu pertanyaan lagi, kemudian saya akan masuk ke 2 pertanyaan kuis terakhir sebelum kita akhiri untuk AgriTalk sore hari ini. Ada satu pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Silakan Pak. Medan. Oke, yang sudah terlihat di layar, silakan. Pertanyaan Bang. Enggak, gini aja. Sudah kedengaran? Silakan, mungkin ada perwakilan. Soras. Dia unmute. Ya, silakan. Suaranya nggak ada, Pak. Boleh di-unmute, Oke. Pak. Iya, oke. Ya, Silakan, Pak. dari Hamparan Perak ini, Bu. Deli Serdang, Ya, Sumatera Utara. Deli Serdang. Horas, Pak. Soras, Pak. Suara. Pertanyaannya, Pak? Kayaknya ke mute lagi nih. Unmute lagi. Tadi sudah terdengar, tapi sekarang suaranya tidak ada. Tolong dibantu lagi Mas Dio ya, Bang Dio. Bang Dio, boleh Suaranya. dibantu? Suaranya tidak terdengar di sini. Udah. Iya, Nah, Silakan. aman sekarang. Silakan. Udah. Ya, ini dia. Ya, Bu. Ya. Sudah? Udah, Pak. Tanya, Bu ya. Apakah Ya. pemotongan bibit saat tanam mempengaruhi terkena stres? Pemotongan bibit. Oke. Cukup, Pak? Pertanyaannya itu, Pak? Oke. Bisa dijawab dari kita dulu atau gimana, Pak? Boleh? Bu Novi bisa jawab dulu, mungkin nanti Bu Enda bisa tambahkan Iya. ya. Aku rasa sih tadi udah cukup jelas disampaikan juga oleh Bu Endah. Saya juga tadi menyampaikan bahwa salah satu teknik pengendalian melalui kultur teknis yaitu untuk tidak memotong pangkal atau ujung dari benih bibit sebelum dipindah tanam. Karena pada saat kita memotong kan itu membuka luka, Pak. Jadi ada bagian tanaman itu yang terbuka lukanya dan itu akan mudah si bakteri itu masuk melalui situ. Ya, bahkan kalau luka potongan kan cukup besar ya, bahkan stomata yang kecil aja bakteri bisa masuk karena kecil, apalagi yang lukanya cukup besar. Jadi ya itu cukup sangat mudah buat bakteri bisa masuk. Jadi tolong dihindari. Oke. Sangat jelas sekali ya. Sebenarnya tadi Bu Endah di awal juga sudah menyinggung hal ini juga gitu. Cukup menjawab ya untuk Bapak yang di Deli Serdang. Terima kasih banyak. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup dulu Pak Agus, Bu Novi dan Bu Endah. Di Facebook juga saya lihat masih banyak juga teman-teman yang bertanya dan juga mungkin ada juga yang salam ya bahwa mereka juga mungkin
sudah pakai Targena, Pak. Malah sudah pakai beberapa produk FMC lainnya seperti itu Oke, gitu. Jadi terima kasih. terima kasih banyak, kami melihat banyak pesan yang positif ya dari Facebook kita maupun mungkin dari teman-teman yang ikut nobar hari ini juga. Oke, saya akan masuk ke kuis yang terakhir. Ini untuk teman-teman yang nobar. Jadi saya mau lihat juga nih teman-teman yang nobar di layar. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Silahkan siap-siap semuanya. Oke. Open cam. Iya. Nah, yang pertama adalah tadi di awal saya menyebutkan judul dari AgriTalks kita hari ini. Ada Gitu. caranya belum? AgriTalks kita hari ini ada judulnya tuh, kalau Bapak Ibu masih agak lupa, bisa lihat di Facebook sebetulnya, judulnya jelas. Atau mungkin tadi teman-teman banyak yang nge-WhatsApp juga ya Pak ya, nge-WhatsApp Blast mungkin bisa dilihat. Nah, apa judul AgriTalks kita sore hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, tim silakan dipilih saja, mungkin mana yang di-highlight. Kuning ini. Ya. Oke, yang kita highlight muncul di layar, silakan langsung menjawab nanti. Pak yang di bawah kayaknya selalu punya jawaban, tapi suaranya nggak Suaranya, sayang sekali ini belum Iya. rezeki Bapak. Oke. Halo. Ya, halo. Ya, halo Pak. Yang mana? Silakan Pak. Perkenalkan nama saya Pojok kiri. Pak Supirno. Ya, Pak Kirno. Dari Ya. Malang. Ya, Dari Pemalang. Pemalang Pak, ya. Iya, Jawa Tengah. Ya. Monggo Pak, jawabannya Bapak. Jawabannya adalah mencegah penyakit kresek sebelum nyesek. Oke, agak beda-beda sedikit sih Pak ya, tapi intinya sama, cegah penyakit kresek sebelum nyesek. Nah, oke, Bapak menang, bisa dapatkan merchandise dari FMC. Nanti hadiahnya kami kirimkan. Tolong teman-teman FMC boleh menuliskan nama dan lokasinya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir, sebutkan tagline-nya Targena. Nah, ini juga gampang. Sebutkan tagline Targena. Silakan kita highlight saja salah satu teman-teman yang nobar. Ada, dipilih. Itu yang menjadi Silakan di bawah itu. di-highlight. suaranya kedengeran. Tapi sekarang yang kedengeran. Iya, Coba sekali lagi deh, Pak. selalu Nah, punya ini. jawaban. Oke. Ya, silakan Pak. Bapak yang sudah muncul di layar, silakan. Dari Aceh. Iya. Oke. Ya, tolong di-unmute, Mas. Ya, suaranya belum terdengar, Mas. Oke, bisa di-unmute. Ya, kedengeran. Oke. Mana yang mau menjawab? Target TH Belum kelihatan orangnya. Suaranya ada, orangnya nggak kelihatan. Tadi ada orangnya, suaranya nggak kelihatan. Ini Bapak lihat kamera, Bapak. Orangnya nggak ada. Oke, yang mana Pak? Oke, ganti info. Target TH makin meningkat. Oke, 100. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih untuk sesi kita sore hari ini ya. Jadi saya sudah tuntas membagikan hadiah dari kuis kita sore hari ini. Dan juga tuntas sudah kita punya 3 segmen tadi. Dari Bu Enda, Bu Novi, dan juga Pak Agus ya. Jadi kita sudah merampungkan apa itu penyakit kresek, bagaimana pencegahannya, seperti itu. Dan juga bagaimana sih mendiagnosis ada penyakit di lahan di tanaman Bapak Ibu semua, seperti itu. Nah, kami harap apa yang kami sampaikan sore hari ini dapat berguna dan juga dapat diaplikasikan. Jangan lupa dibeli ya Pak, Targenanya ya Pak ya. Pasti. Oke. Iya, baik. Nah, untuk teman-teman yang ada di Facebook, kita akan kasih juga satu pertanyaan. Silakan nanti boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan pilih untuk 5 penjawab yang terbaik, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan waktu aplikasi dan berapa dosis Targena? Ya, gitu. Jadi kapan waktu aplikasi dan dosis Targena? Silahkan. Kalau misalkan mau tahu di mana, bisa juga cek Facebooknya FMC Indonesia. Kita banyak memposting produk-produk
FMC di sana salah satunya Targena yang sempat kita banyak juga kontennya ya, baik dari testimoni petani, kemudian ada video-video di lahan, dan juga product knowledge mengenai Targena. Seperti itu. Oke, Pak Agus dan Bu Novi, kayaknya juga menjelang berbuka puasa ya, kita mempersilahkan juga untuk teman-teman yang lagi nobar di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan berbuka puasa. Kita akan ketemu lagi di sesi kita yang berikutnya dengan pastinya topik dan produk yang juga akan menjadi pengetahuan yang baru untuk Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Sore. Recording stopped. dengan bahan aktif zinc thiazol, yaitu
dia bisa berfungsi sebagai nutrisi mikro karena zinc yang terdapat pada targetnya adalah zinc organik, di mana zinc ini berperan besar pada peningkatan metabolisme tanaman sehingga tanaman akan mempertahankan kesehatannya, hijau daunnya, kemudian meningkatkan daya tahan tanaman dari penyakit yang ada. Nah, terus kemudian manfaatnya dia adalah aksi ganda. Jadi Targena bisa bekerja secara preventif maupun kuratif. Jadi sebelum terjadi serangan, Targena bisa melindungi secara sempurna dan apabila terjadi serangan, Targena pun juga bisa menghentikan serangan penyakit tersebut. Dan tentunya apabila tanaman bebas dari kresek, Bapak Ibu semuanya pasti hasilnya akan lebih maksimal lagi dibandingkan tadi berapa persen tingkat kerugiannya tergantung dari fase terserangnya. Kalau dari awal, nah itulah akan menjadi faktor potensi kerugian sangat tinggi sekali. Nah, kami merekomendasikan Targena ini untuk 3 kali aplikasi. Di awal adalah 35 hari setelah tanam. Nah, kenapa? Tadi disampaikan oleh Bu Enda bahwa ada tular benih. Jadi tular benih ini sebetulnya dari awal sudah ada kelihatan gejala. Bahkan kalau misalnya di bawah umur 20 atau 25 hari, itu mirip-mirip sundep, cuma dia basah karena bakteri. Nah, di umur 35 adalah ini waktu yang tepat karena di sini adalah anakan maksimal di mana ada potensi persinggungan antara jalur baris tanaman karena tanaman sudah mulai maksimal anakannya, gesekan dari situ-situ. Terus kemudian kita sarankan untuk diulang lagi pada saat umur 55 hari dan diulang 10 hari berikutnya yaitu umur 65 hari. Di mana konsentrasi yang ada pada label yang resmi kami daftarkan dan keluar sebagai petunjuk penggunaan yang resmi adalah 4,4 ml atau kurang lebih dalam kita ada measuring cap, ada tutup takarnya di Targena itu kurang lebih adalah 1 tutup penuh ya untuk per tangki 15 sampai dengan 17 liter secara umum di situ. Jadi apabila Bapak Ibu semuanya mengikuti petunjuk yang benar, terus kemudian melakukan aplikasi yang benar, yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadi serangan dan menggunakan dosis atau takaran yang benar atau konsentrasi yang benar, alhamdulillah pasti insya Allah lah panen pasti akan berhasil. Jadi demikian Targena kami rekomendasikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit kresek atau hawar daun bakteri. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Agus untuk sharingnya kepada kita ya mengenai Targena. Jadi sudah jelas sekali tadi yang segmen pertama dari Ibu Endah bahwa apa saja penyakit pada tanaman padi. Kemudian dijelaskan kembali lagi oleh Bu Novi bahwa selama ini apa yang FMC lakukan ya untuk mengatasi penyakit pada tanaman padi ini khususnya untuk kresek, dan juga kemudian ditambah oleh Pak Agus bahwa Targena lah solusinya dan bagaimana Targena mampu mengendalikan kresek seperti itu. Oke, saya mau mencoba mengundang Bapak-Bapak semua, mungkin di layar bisa ditampilkan. Oke, saya mau mengundang Bapak-Bapak semua nih. Tadi mendengarkan nggak ya sesi 1, 2, dan 3 gitu. Nah, coba nanti teman-teman dari FMC bantu untuk bapak-bapak petani yang ada di sana, Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab gitu ya. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab juga gitu. Nah, sebelumnya saya kasih 1 kuis dulu untuk bapak-bapak, kemudian kita akan mulai dengan tanya jawab ya. Oke, 1 kuis dulu. Akan ada merchandise menarik dari FMC. Oke. Tadi sudah mendengarkan nih produk Targena seperti apa, keunggulannya seperti apa. Saya mau minta cukup 2 saja keunggulan dari Targena. USP-nya ya, tadi Pak Agus sempat jelaskan. Sebenarnya ada 3 ya Pak ya? Ada 3 USP atau keunggulannya Targena. Cukup sebutkan salah 2-nya saja. Gitu ya. Silakan angkat tangannya. Oke, yang bagian bawah mungkin tim boleh bantu di highlight yang baju biru yang di bawah, paling bawah tengah. Paling bawah tengah.
Oke, yang baju biru, yang angkat tangan di bawah. Oke, bisa? Nah, oke. Pak, boleh open mic ya, Pak, biar kita dengar suaranya. Ya, belum bisa juga. Ini Bapak yang tadi bukan? Kayaknya yang tadi. Kayaknya Bapak ini bisa jawab semuanya. Cuma Iya. mic-nya bermasalah ya, Pak ya. Sudah bisa, Pak? Dicoba, Pak? Ya, tapi suaranya di kita nggak Kecil. masuk nih, Pak. Suaranya nggak Kecil. masuk. Oke, kita ganti dulu ya, Pak. Ganti dulu. Oke. Nah, ini yang kita highlight. Ada yang bisa jawab? Dari mana, Pak? Silakan di open mic-nya. Ya. Ya. Salam. Dari petani Sumatera Selatan dari Oku Timur. Ini Dari Oku Timur, ya. Ya, dan saya Solihin. Solihin, iya. Silakan, Pak. Jawabannya, Pak. Fungsinya yaitu sebagai fungisida dan mikronutrin. Dua, mencegah dan mengendalikan kresek. Preventif dan kuratif. Tiga, hasil panen meningkat dan kualitas terjaga. Ya, makasih. Oke, saya serahkan ke Pak Agus karena Pak ternyata penjabaran ya, Pak, dijabarkan satu demi satu. Gimana, Pak? Ya, betul. Tadi menyampaikan pertama adalah berfungsi ganda sebagai fungisida dan mikronutrien. Kemudian kedua adalah tadi sebagai bekerja secara preventif dan kuratif, dan terakhir adalah meningkatkan hasil ya. Ya, sekali Pak. Terima kasih banyak. Berarti Bapak menyimak ya Pak penjelasan dari Pak Agus tadi. Terima kasih Pak Solihin dari Oku Timur ya Pak ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Boleh layarnya kembali ke teman-teman yang nobar, ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu boleh bertanya ke Pak Agus, Bu Novi, atau Bu Enda, atau mungkin nanti para pembicara boleh saling menambahkan aja, gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komen boleh, atau angkat tangan untuk kita nanti lihat di kamera boleh. Nah, ini kayaknya ada satu pertanyaan, oke. Malah sudah banyak Pak Agus dan Bu Novi ini pertanyaannya masuk ya. Oke, saya pilih salah satu dulu. Oke, kita lihat ada pertanyaan untuk Bu Endah dulu deh. Bu dosen, katanya nih Bu Endah, apa sih yang membuat penyakit kresek ini cepat menyebar? Gitu. Oke, kemudian ini saya dua pertanyaan dulu, setelah itu dijawab ya Pak Agus ya. Kemudian mungkin ke Pak Agus dan Bu Novi dilihat dari penyakit sasarannya gitu ya Pak, yaitu HDB tadi, kenapa targetnya digolongkannya ke fungisida bukan ke bakterisida gitu. Oke, kita balik ke Bu Endah dulu. Silakan Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, apa yang menyebabkan cepat menyebar, begitu ya. Jadi terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau penyakit itu hanya terjadi kalau ada tiga hal berkesesuaian, yaitu lingkungan yang mendukung, patogennya yang ganas, kemudian siapa itu padinya yang rentan. Oke, sebentar. Suaranya hilang kan? Oke, yang rentan. Jadi itu Pak ya. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau ketiganya berkesesuaian, berarti kalau lingkungannya mendukung, misalnya tadi kata Pak Agus ketika musim hujan seperti itu, ataupun kemudian yang kedua yaitu ketika inangnya rentan, ya, itu akan penyakit akan lebih besar lagi. Kemudian makanya digunakan paritas yang tahan dicoba begitu ya. Kalau ada paritas tahan itu gunakan paritas tahan. Jadi seperti itu mungkin Mbak Sirli. Iya. Oke. Hal itu berkesesuaian penyakit akan terjadi. Makin berkesesuaian makin akan besar penyakitnya. Iya. Baik. Oke, terima kasih Bu Enda. Jadi faktor-faktor tadi ya Bu Enda ya saling mendukung, maka terjadilah penyebaran yang lebih cepat ya, meluasnya gitu ya Bu Enda ya. Terima kasih Bu. Kemudian lanjut ke Pak Agus tadi Pak.
Silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih. Jadi Targena secara bahan aktif adalah namanya zinc thiazole. Jadi secara golongan memang dia adalah masuk klasifikasi atau golongan M03, di mana itu adalah golongan fungisida. Tetapi fungisida yang agak sedikit unik nih. Nah, nanti Bu Novi akan bisa membantu menerangkan kenapa. Nah, karena memang ada zinc thiazole juga yang didaftarkan sebagai bakterisida, tapi kami mendaftarkan sebagai fungisida karena memang secara bahan aktifnya adalah masuk ke golongan fungisida. Nah, bagaimana fungisida ini bisa mengendalikan penyakit hawar daun bakteri? Bu Novi mungkin bisa membantu lebih jelasnya. Oke. Jadi memang ini sedikit unik ya Mas Agus. Secara bahan aktif klasifikasi grup dia memang masuk fungisida ya. Namun secara cara kerja atau mode of action dari bahan aktif ini dia mampu mengendalikan si bakteri karena dia menghambat biosintesis namanya EPS atau ekstraseluler polisakarida. Nah, itu yang dimana si bakteri itu punya itu sehingga biosintesisnya kalau dihambat pertumbuhannya akan juga terhambat. Nah, makanya kenapa si walaupun dia tergolong fungisida, tapi kenapa dia mampu untuk mengendalikan bakteri juga. Nah, mungkin di beberapa jamur mungkin nanti kita konfirmasi juga ya, biosintesisnya mirip seperti itu. Jadi memang nggak semua, makanya kita masukkan ke dalam fungisida supaya kita juga bisa mengeksplor nantinya. Bukan hanya nanti kita masukkan dia sebagai pengendali kresek, hawar daun bakteri, tapi mungkin juga nanti ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur nanti yang bisa kita identifikasi lainnya gitu. Jadi aku rasa sih spektrumnya akan lebih banyak kalau misalnya kita masukkan ke dalam fungisida juga. Mungkin itu Mbak Shirley. Oke. Terima kasih Pak Agus dan Bu Novi. Kita akan lanjut, ada pertanyaan lagi yang datang. Tadi pertanyaannya saya baru bacakan 2, tadi pertanyaan datang dari Facebook. Jadi mungkin kita balik ke teman-teman yang nobar. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang lagi ikut nobar bersama kita. Silakan angkat tangannya. Kita akan jawab langsung. Oke, di pojok yang kiri ya, yang orange bisa dibantu di highlight. Iya, oke. Oke, silakan Pak. Suaranya di kita belum terdengar Pak, boleh bantu open mic-nya lagi mungkin, dicoba lagi. Tidak kelihatan. Kita bisa lihat dengan jelas, Suaranya cuma nggak- suaranya nih Pak yang belum masuk. Atau nih. mungkin di chat aja. Ya, atau kalau memang tidak bisa, boleh dibantu oleh teman-teman FMC ditulis Chat. di chat Zoom ya. Nanti boleh tim yang di kantor di Jakarta boleh menuliskan kepada kita. Oke, balik lagi ke teman-teman obat. Ada lagi mungkin yang lain? Sebelahnya tadi. Sebelahnya ya. Resen juga sebelahnya. Yang raise hand, ada yang angkat tangan lagi untuk tanya. Mumpung ada narasumbernya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini yang resen ini. Oke, boleh balik ke yang tadi mungkin ya. Mas, kita lihat lagi nih teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada yang di bawah, di saya kurang jelas namanya ya. Mungkin ada yang teman-teman lain tadi boleh balik ke Facebook dulu. Tadi saya baru sampaikan 2 ya. 2 pertanyaan. Kayaknya tadi ada 1 pertanyaan lagi yang sudah masuk. Oh ya, silakan. Oh oke, sorry. Kita masuk ke pertanyaan teman-teman obat. Silakan Pak. Sebelahnya ya. Yang lain ada yang angkat tangan lagi untuk tanya. Mumpung ada. Bagian kayaknya. Silakan dari Pak. dari Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Klaten bagus. Dari Klaten. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Pak. Langsung Pak, pertanyaannya Pak. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Ya.
Ya, ini memperkenalkan dulu dari Jawa Tengah, Ya Pak. dari wilayah Klaten. Ini dari Ibu petani di wilayah Klaten itu rata-rata petani yang sudah lansia. Jadi secara fisik, ciri-ciri fisik kita bisa melihat itu Xanthomonas atau kresek itu bagaimana ya? Iya. Ada lagi Pak, pertanyaannya Pak. Mohon penjelasan. Ciri-cirinya ya Pak ya. Oke, ini mau dijawab oleh siapa nih Pak? Bu Enda? Bu Enda, Bu. Bu Enda ya. Tadi sudah dijelaskan soalnya. Oke, Bu Enda mungkin ini dijelaskan ulang ya, Bu Enda ya. Buat para ini senior. Petani senior kita di Klaten, Bu Enda. Silakan Bu. Oke, baik. Ini terima kasih, aduh dari Klaten ya. Belum buka juga ya di Klaten. Oh, beda ya. Sama begitu Ibu. Oke, terima kasih Pak ya. Tadi itu bisa dilihat dari daunnya ya Pak ya. Kalau daunnya pinggirnya kering seperti itu dan tidak kuning tapi seperti abu-abu, itu ada kemungkinan akibat kresek ini, akibat Xanthomonas ini Pak ya. Jadi makanya tadi di awal saya berikan beda-bedanya. Jadi kalau blast itu belah ketupat, kemudian kalau bercak coklat itu bulat, kemudian ada bercak yang sempit, itu beda-beda, itu beda beda penyebabnya. Nah, kalau untuk yang si bakteri ini hawar Pak, jadi busuk kering lah ya. Jadi dari pinggiran, nah itu gejalanya. Jadi gampang sekali dikenalinya seperti itu. Nah, tapi kemudian misalnya kalau pagi-pagi, kalau Bapak dan Ibu penasaran, dan biasanya kalau petani suka ya datang pagi-pagi, itu kalau ada air di ujung-ujung daun padi itu ya, itu biasanya kan air keluar kalau pagi-pagi. Nah, itu biasanya bakteri itu ada di situ, kemudian bisa masuk ketika masuk lagi. Nah, tapi Bapak bisa lihat di situ ada kayak embun, bukan embun ya, kayak cairan-cairan embun, tapi itu kuning seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu kena kresek Pak. Jadi itu bakteri. Suaranya hilang. Oke, Bu Enda punten tadi suaranya di tengah-tengah agak hilang, Bu. Oke, sekarang ada. Ya, jelas. Tapi pokoknya intinya itu ya Pak ya, gampang sekali ya dilihat dari daun yang mengering di pinggiran daun mengering dan agak menggulung, nantinya menggulung. Itu menggulung juga jadi ciri khas dari gejala ini Pak ya. Lihat, kalau tidak menggulung, tidak melipat, bukan menggulung, melipat ke tengah, itu bukan kresek seperti itu. Itu mungkin Mbak Shirley. Iya, nuhun Bu. Terima kasih penjelasannya. Silakan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya tadi menyampaikan yang dari Klaten katanya ada keterbatasan untuk kemampuan pengamatan ya. Nah, jadi sebetulnya tidak keterbatasan sebenarnya. Justru yang keterbatasan kami karena Bapak Ibu semuanya sudah setiap hari di sawah dan mengenali banget ciri-ciri tanaman Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi memang kenapa kami mengeluarkan rekomendasi 3 kali aplikasi. Nah, di saat memang ada keterbatasan Bapak Ibu semuanya dalam pengamatan, adalah lakukan secara pencegahan. Jadi periode atau waktu yang kami rekomendasikan adalah udah masuk ke kategori yang tadi dari support dari RNI juga melakukan penelitian selama 5 tahun, itu adalah waktu terbaik untuk pencegahan, di mana diawali adalah umur 35. Selain memang 35 adalah tanaman sudah anakan maksimal tadi, dan ini juga bisa menjadi alternatif untuk mengendalikan kresek yang dari tular benih. Nah, misalnya pakai komben, diambil semuanya, nah gabah pada tanaman yang mungkin blok tertentu kena penyakit kresek masuk dalam satu karung dan kemudian dijadikan bibit untuk musim berikutnya, itu juga ada potensi. Nah, itulah kenapa di umur 35 itu sangat kami sarankan. Kemudian yang kedua adalah diulang cukup 20 hari berikutnya, itu umur 55 hari. Nah, ini adalah juga untuk pencegahan menuju fase generatif atau keluarnya malai. Nah, disitulah kita cegah dari awal apabila memang Bapak Ibu semuanya mempunyai keterbatasan. Nah,
Saya yakin lebih ke arah keterbatasnya mungkin karena tidak sempat menengok ke sawah yang sebelah mana gitu, karena mungkin sawahnya banyak lokasinya ada di beberapa tempat di situ. Nah, kemudian adalah di 65 adalah terakhir yang kami rekomendasikan karena di saat itu apa sudah mulai ada pengisian di mana kresek biasanya menyerang adalah daun bendera, daun pucuk yang tentunya harus kita jaga dan kita lindungi supaya nanti pengisiannya adalah maksimal. Jadi Bapak Ibu semuanya, apabila memang benar-benar merasa mempunyai kekurangan atau mungkin kelemahan dalam pengamatan, silahkan mengikuti rekomendasi kami dengan melakukan pencegahan dari awal. Seperti itu. Terima kasih, Mas Syarif. Oke, makasih Pak Agus. Ini saya akan kembali ke yang Facebook ya Pak ya. Ini mungkin saya langsung tanyanya ke Pak Agus nih, atau mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bu Novi. Apakah Targena khusus untuk padi saja, atau bisa buat yang lain karena yang terdaftar pada label hanya padi? Kemudian dilanjutkan, ada yang bertanya lagi, apakah Targena bisa untuk layu bakteri tanaman sayuran, Pak? Ya. Nah, silakan. Terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan Bu Novi juga bahwa ini unik ya. Jadi Singtiasol ini memang secara penelitian Bapak Ibu semuanya bisa mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh bakteri. Namun sementara saat ini kami baru terdaftar pada tanaman padi dan kedua tahun kemarin itu adalah akhir tahun kemarin terdaftar pada tanaman kubis. Jadi dipastikan tahun ini nanti akan ada tambahan gambar kubis atau dalam label tersebut keterangan adalah untuk tanaman kubis, dan kami saat ini sedang mengembangkan juga Mbak Sherry dan teman-teman Bapak petani semuanya bahwa kita akan juga coba kembangkan ke crop-crop yang lain atau tanaman-tanaman yang lain yang mempunyai permasalahan serupa, termasuk tadi yang disampaikan tadi layu bakteri pada tanaman cabai ataupun mungkin tanaman hortikultura yang lain. Tapi saat ini Pak, Targena baru terdaftar di 2 tanaman padi dan kubis. Terima kasih. Berarti Bu Novi ini memang terus dikembangkan ya Bu Novi ya? Betul, betul. Jadi nggak stop sampai di sini aja, buktinya sebentar lagi kita tambah label di kubis gitu kan. Nanti ke depan kita akan tambah lagi juga crop yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian melanjutkan soal Targena lagi Pak Agus. Lebih baik Targena itu diaplikasikan pagi hari atau sore hari Pak? Ya. Waktu yang sangat kami rekomendasikan adalah tentunya adalah pagi hari ya. Jadi di saat setelah ya embun mulai sedikit berkurang ya. Karena di saat itulah nanti akan Targena akan kondisi yang paling bagus untuk tertranslokasi atau terdistribusi ke seluruh jaringan tanaman di saat stomata mulai membuka di pagi hari. Oke, makasih Pak. Dan mungkin tadi ada pertanyaan lagi di layar. Ada lagi? Nah, itu dia. Kita lihat lagi nih Pak, ada lagi pertanyaan. Kalau sudah terserang kresek, apakah bisa disembuhkan? Nah, bilangnya disembuhkan dengan Targena. Ya, terima kasih. Banyak sekali ternyata pertanyaannya, dan ini salah satu tanda Bapak Ibu semuanya banyak penasaran terhadap penyakit ini dan bagaimana pengendaliannya. Nah, sesuai dengan fungsinya tadi Pak, peran manfaat atau selling point-nya dari si Targena ini bisa bekerja secara preventif dan kuratif. Jadi bisa mencegahkan dan juga sebagai pencegahan dan juga pengendalian. Jadi di saat kebetulan pada saat Bapak sekarang ini nonton dan tanamannya sudah terserang kresek, ya jangan nanggung musim depan lagi. Nanti akan ada tanaman di umur 35 udah diaplikasikan. Jadi kapanpun bisa diaplikasikan untuk metode kuratif atau pengobatan. Tapi rekomendasi kami memang pencegahan akan jauh lebih bagus, tapi kalau untuk kuratif sangat juga kami rekomendasikan bisa. Terima kasih. Oke. Iya, tapi mungkin saya sedikit menambahkan ya. Istilahnya itu bukan disembuhkan. Ya. Karena kalau sembuh itu akan kembali lagi dia utuh kayak awal gitu kan. Dan itu nggak mungkin. Betul. Ya, lebih ke menghentikan pertumbuhan dari bakterinya sehingga nanti gejalanya nggak akan bertambah parah. Oke. Mungkin lebih ke situ, Mbak. Terima kasih untuk koreksinya Bu. No. Biar nggak berasumsi nanti bisa jadi balik lagi. Harapkan balik lagi ke hijau yang semula. Iya. Oke. Saya kembalikan lagi ke teman-teman yang nobar nih. Boleh dibantu teman-teman FMC di daerah dibantu tadi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Silahkan. Boleh angkat tangan. Kita cek lagi. Tadi sayang sekali ya audionya mungkin belum terhubung dengan baik. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke. Nah, silakan. Ya, silakan Pak.
Sebentar ini. Ya, silakan Pak. Sudah terdengar suaranya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Mau tanya. Ini Pergina ya. Pergina itu termasuk obat baru kalau di tempat saya ini, Pak. Itu kalau membuktikan itu harus mulai umur berapa? Karena ini pas di daerah saya ini di Sawabelio, Kecamatan Bonagung, Kabupaten Demak, ini kayaknya masih agak-agak asing, kita baru ya. Obat ini ya. Itu mau melindungi tanaman saya itu mulai umur berapa ya? Itu supaya karena di musim MT2 ini rawan penyakit yang namanya belas, itu rawan sekali di daerah saya ini. Karena saya tahun kemarin toh separuh 50% panen saya itu gara-gara penyakit itu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Agus. Ya, buat Bapak yang di Demak, terima kasih Pak. Jadi Targena ini adalah fungisida untuk mengendalikan penyakit hawar daun bakteri Pak, atau kresek ya. Jadi ini sangat kami rekomendasikan untuk diaplikasikan seawal mungkin. Jadi sebelum terjadi serangan, yaitu pencegahan. Nah, rekomendasi kami adalah sebanyak 3 kali, mulai umur 35 hari setelah tanam, kemudian diulang lagi umur 55 hari, dan terakhir adalah umur 65 hari. Nah, apabila saat ini di tanaman Bapak semuanya ada serangan kresek, ini juga bisa langsung dihentikan perkembangannya patogen tersebut dengan mengaplikasikan Targena. Tapi terkait tadi saya sempat dengar penyakit blast. Jadi Targena bukan untuk penyakit blast, tapi kalau untuk penyakit blast, tadi yang salah satu cirinya disampaikan oleh Bu Endah, gambarnya adalah bercak belah ketupat pada daun, dan kemudian kalau menyerang nanti di fase generatif adalah ada namanya patah leher, atau orang Jawa Tengah bilang gulu pedot. Nah, itu ada fungisida lain Pak yang FMC punya juga, namanya Blastgon. Jadi kalau untuk Targena adalah untuk kresek Pak, yang pinggirnya daunnya adalah kering tadi, yang kalau kena angin, kalau udah tua suara kresek-kresek itu tadi yang disilakan namanya penyakit kresek itu. Terima kasih Bapak yang dari Demak. Oke, terima kasih. Semoga jawaban Pak Agus tadi sudah cukup menjawab ya untuk Bapak Pertanian dari Demak. Kemudian saya akan kembali dulu ke Facebook, cukup banyak juga Pak Agus Bu Novi. Jadi di sini tadi mereka cukup mendengarkan juga bahwa Targena ini sudah terdaftar tidak hanya di padi, seperti itu. Nah, kalau menambah daftar untuk tanaman lain, apakah bahan aktifnya ditambah? Bagaimana? Kalau untuk menambah crop lain, bahan aktifnya tentu saja tidak ditambah. Jadi bahan aktifnya tetap sama, formulasinya sama, cuman kita hanya menambahkan tanaman dan jenis penyakitnya aja yang akan kita tambahkan. Jadi semuanya tetap, cuma nanti mungkin berbeda penyakit, berbeda tanaman, dosisnya juga akan berbeda. Biasanya Begitu. Jadi nanti silakan Bapak-bapak benar-benar harus membaca labelnya. Kalau untuk penyakit ini di tanaman ini berapa dosisnya. Jadi semuanya tepat gitu. Oke, baik. Itu pentingnya nanti Bapak-bapak ketika beli Targena dibaca labelnya dulu gitu ya, tanaman apa yang terdaftar dan dosisnya serta waktu aplikasinya seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi, ini mungkin bisa dijawab nanti oleh Bu Endah atau juga dari Bu Novi. Jadi penyakit kresek biasanya pemicunya selain dari lingkungan dan cuaca juga karena berlebihnya pemakaian pupuk unsur N. Nah, bagaimana sebaiknya dosis pupuk yang ideal? Mungkin saya ke Bu Endah dulu, silakan Bu. Halo, ya, dosis pupuk ideal, ya itu biasanya kalau untuk budidaya ya saya memang tidak begitu ini ya, untuk budidaya ya mungkin sesuai dosis anjuran saja ya, ataupun biasa ya, kebiasaan setempat ya, karena akan agak berbeda, mungkin tidak terlalu berbeda, tapi pemupukan itu biasanya juga akan sesuai dengan kebiasaan setempat ya, karena sesuaikan dengan kondisi tanahnya seperti itu. Jadi kalau pemupukan, kenapa tadi sudah disinggung ya, jadi kalau berlebihan itu yaitu ya tadi Bu Novi juga sudah, jadi bahwa akan membuat menjadi lebih sukulen, artinya lebih banyak kandungan airnya, lebih crunchy lah gitu loh, lebih ramu, enak begitu ya, seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya, Mbak Shirley.
Oke, terima kasih. Dari Bu Novi yang mau ditambahkan? Penyuluhnya ini ras apa yang berkembang di sini karena ini akan berkaitan dengan jenis varietas apa yang akan bisa ditanam di daerah tersebut, begitu ya. Jadi lumayan kompleks juga saya ini. Jadi awalnya jadi bahwa varietas tahan itu menjadi hal yang paling utama untuk pengendalian penyakit ini, tapi kemudian bisa patah, bisa mudah bermutasi, bisa mudah bermutasi si patogennya, si Pseudomonas ini ya, sehingga dia lebih ganas lagi begitu ya. Jadi harus diperhatikan seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi yang di mana, yang di Sulawesi, yang di Jawa ada kemungkinan patotipe atau rasnya itu berbeda. Oke, itu mungkin. Kemudian ini mungkin slide terakhir ya. Jadi mudah-mudahan tepat 20 menit saya. Ini adalah yang menunjukkan jadi bahwa penyakit ini memang luar biasa begitu ya, luar biasa serius ya. Artinya ini gejala hawar, ini hasil penelitiannya, ini yang kami tanam begitu ya. Jadi ini gejalanya, ini gejala yang terjadi. Ini dari mulai ini masih berapa minggu ya, sekitar 1 bulan setelah pindah tanam lah ya, seperti itu sudah kena ya seperti itu. Kemudian ini pada masa generatif banyak juga ya. Nah, ketika infeksi pada masa generatif jelas sekali itu akan mengurangi berat malai, kemudian bulir-bulir terisinya itu akan sangat tereduksi sekali ya. Nah, ini yang kami hasil penelitian kami itu jadi bahwa intensitas penyakit ini adalah yang kena penyakit itu mencapai 79. Ini dibulatkan ya, sebenarnya 78 sekian, tapi 70% ketika kami tidak melakukan apa-apa terhadap penyakit ini, dan ini adalah yang kami kendalikan seperti itu ya. Jadi ini yang sangat berbeda sekali itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadi tentang penyakit hawar daun bakteri ini, Xanthomonas campestris. Begitu, terima kasih. Kalau agak cepat-cepat mungkin nanti kalau ada yang ingin ini dikonfirmasi silakan. Terima kasih Mbak Shirley. Saya kembalikan ke Mbak Shirley. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Enda atas penjelasannya. Jadi tadi Bapak-Bapak semua juga sudah menyaksikan ya Bu Enda ya, bahwa pentingnya mengetahui apa saja sih penyakit yang ada di tanaman padi, lalu bagaimana gejala dan ciri-cirinya ya, supaya para petani kita itu akan semakin lebih pintar mengetahui ini penyakit apa dan solusinya apa. Seperti itu ya Bu Endah ya. Oke. Kemudian tadi saya sudah menjanjikan di awal nih, setelah sesinya Ibu Endah, saya mau kasih kuis dulu Bu Endah untuk teman-teman petani kita yang lagi ada nonton bareng di seluruh Indonesia. Jadi Pak Agus sama Bu Novi kita mau break kuis bentar. Saya mau undang teman-teman yang di seluruh Indonesia yang lagi nobar, boleh ditunjukkan di layarnya mungkin. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat sore untuk semua Bapak Ibu petani dimanapun berada. Halo, selamat sore. Oke, boleh dinyalakan kameranya ya. Nanti teman-teman FMC boleh bantu. Sore Bapak. Oke, senang sekali kita bisa ketemu ya walaupun secara virtual. Oke Pak. Oke. Iya, Bapak boleh di-mute dulu. Saya akan bacakan pertanyaan kuis yang pertama. Oke. Kita dengarkan sama-sama ya Pak. Nanti saya minta Bu Endah sebagai jurinya karena relate dengan materi yang tadi Ibu bawakan. Oke, Bapak-bapak siap-siap ya Pak. Ini akan mendapatkan merchandise menarik dari FMC. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 2 penyakit pada tanaman padi yang sudah disebutkan tadi oleh Bu Endah. Oke, sebutkan 2 penyakit pada tanaman padi yang disebutkan oleh Bu Endah. Oke, bisa angkat tangannya nanti kita panggil namanya. Oke, ya silakan yang bisa di-highlight. Yang tengah atas ya. Oke, dari mana? Boleh di-highlight yang tengah atas. Nah, silakan Pak. Dari mana Pak? Sore Pak.
Subang. Gimana? Dari mana Pak? Subang. Oh, Suaranya kurang jelas Pak. Tangerang. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Mungkin teman-teman FMC bisa dibantu. Belum bisa. Kita ganti dulu. Masih ada pertanyaan berikutnya Pak. Tidak usah kecil hati. Kita cari lagi mungkin bisa di-highlight. Nah, ini ada yang baju kuning juga. Di sini saya lihat cuma namanya kurang jelas dari sini. Silakan di-highlight. Oke, silakan Pak. Boleh di-open mic-nya? Kebanyakan. Halo, Halo Pak. Assalamualaikum. Oke, salam. Dengan siapa Pak? Ya, Sakum, KPJ Indramayu. Oh, selamat sore Pak dari KPJ Indramayu ya Pak. Silakan Pak, 2 nama penyakit Ya. pada tanaman padi Pak. Silakan. Dengan siapa Pak? Apa sih mau Pak? Ya, Boleh tanya temannya Pak. Silakan. Peset, Satu lagi Pak. sama Temannya Pak. busuk daun. Sama busuk daun. Kresek busuk daun. Benda. Gimana Bu? Peset sama pelepah busuk daun. Pelepah busuk daun. Suaranya enggak ini. Pesek sama busuk pelepah ya Pak ya? Lupa. Ya. Betul. Betul. Betul Pak. Oh. Selamat ya Pak. KPJ dari Indramayu. Terima kasih Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, buat bapak-bapak yang lain, nanti kita masih punya kuis lagi, sesi kuis lagi, masih ada 3 pertanyaan lagi. Nah, tadi bapak yang sudah menjawab oleh tim FMC di sana, mohon dicatat namanya dan lokasinya, nanti kita bantu untuk kirimkan hadiahnya. Oke, kita akan masuk ke segmen yang kedua. Nah, di segmen ini menjawab juga dari apa yang Bu Endah sudah jelaskan di awal, yaitu tadi ciri-ciri dan gejala penyakit pada tanaman padi. Kemudian saya akan minta Bu Novi selaku R&D kita, apa saja sih Bu yang membantu untuk pengendalian kresek seperti itu, mungkin dari pupuk, pemilihan bibit, kemudian apa saja yang mungkin R&D sedang kembangkan, trial-trial dari produk Targena kita sendiri ya Bu ya, untuk mengendalikan kresek ini. Saya persilakan Bu Novi. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin ini pertama kali saya ikut sesi ini ya. Terima kasih juga undangannya. Jarang-jarang mungkin R&D ikut join di sini, tapi kita bersyukur juga karena di bulan yang baik ini kita bisa sharing bersama apa yang sudah kita lakukan. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu petani itu lebih tahu lagi sebenarnya apa sih yang kita lakukan di FMC ini. Kalau untuk ngeluarin produk itu butuh berapa lama, apa saja yang dilakukan trialnya, mungkin nanti secara sekilas kita akan sampaikan. Oke. Nah, menyambung yang tadi Bu Endah sudah sampaikan tentang pengendalian kresek pada tanaman padi. Kalau misalnya kita bikin sedikit summary ya, penyakit kresek ini awal mula ditemukannya itu dulu dilaporkan pertama di Jepang. Mungkin nanti Bu Endah sebagai expert jadi bisa mengkonfirmasi. Ini dari literatur yang kita bawa. Kemudian di Indonesia sendiri penyakit ini sudah dilaporkan sejak tahun 1950. Ya, tapi kalau kita lihat penyebarannya sekarang itu penyakit ini penyebarannya sudah cukup banyak negara yang maksud saya penyakit ini sudah terdistribusi ke banyak negara. Bahkan meliputi bukan hanya di Asia. Jadi di Afrika, di Amerika maupun di Australia itu penyakit ini hadir gitu. Nah, tingkat kerusakannya itu juga cukup istilahnya merugikan ya di kalangan petani. Kalau tadi Bu Endah bilang range 15 sampai 80 tergantung memang pada saat
kapan si penyakit kresek ini akan menyerang. Tapi kalau kita lihat dengan tingkat kerusakan yang segitu, kalau dihitung-hitung secara nilai ekonomis, itu sangat cukup merugikan di tingkat petani. Nah, beralih ke pengendalian kresek. Tadi mungkin Bu Enda sudah singgung juga lebih ke kultur teknis. Karena mungkin ini yang istilahnya mudah diaplikasikan bagi teman-teman petani. Pertama adalah menggunakan bibit varietas yang unggul dan sehat. Karena dengan menggunakan varietas yang sehat, ini menjamin tanaman kita itu untuk lebih sehat dan lebih tahan terhadap penyakitnya. Ya. Kemudian yang tadi, karena si bakteri ini dia masuknya itu akan di lubang alami atau stomata di daun ataupun dari luka. Jadi diusahakan pada saat kita pindah tanam nih, kalau untuk petani yang nanamnya tanam pindah, itu jangan dipotong ujungnya. Karena itu akan menyebabkan luka dan memudahkan si bakteri itu akan masuk gitu kan. Kemudian tadi kandungan pupuk juga Bu Enda tadi sudah jelaskan, kandungan pupuk N itu jangan terlalu tinggi karena bukan hanya bakteri, penyakit jamur pun saya rasa dia akan lebih suka kepada tanaman-tanaman di mana tanaman itu banyak kandungan airnya ya. Dan pengaturan jarak tanam yang tepat. Ini pun saya rasa bukan hanya penyakit bakteri, tapi kebanyakan penyakit itu dengan pengaturan jarak tanam yang tepat, sehingga kita bisa manipulasi microclimate atau iklim climate dari tanaman padi sehingga ada aerasi, kelembaban akan berkurang. Ya. Kemudian sanitasi lingkungan, karena kalau Bu Endah bilang tadi si bakteri ini dia akan tinggal di sisa-sisa tanaman, ya. Jadi pada saat kita panen, biasanya petani itu kan panennya nggak semua, jadi kita potong sisanya ada tunggul-tunggulnya di situ. Nah diusahakan ketika kita mau tanam baru, sisa-sisa tanaman ini bisa dibersihkan, karena kalau misalnya dia nggak dibersihkan, dia bisa sebagai sumber itu atau inokulum dari si patogennya itu sendiri. Kemudian pengendalian gulma. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Endah. Cuman yang saya mau garis bawain di sini ada beberapa gulma memang dari jenis rumputan maupun dari jenis teki yang itu bisa menjadi inang alternatifnya dari si penyakit kresek. Jadi, makanya pengendalian gulma itu sangat penting dilakukan. Dan yang terakhir adalah aplikasi pestisida secara tepat. Secara tepat di sini mungkin yang saya garis bawahi adalah tepat waktunya, tepat dosisnya. Tepat mutunya ya, karena ada 6 tepat ya Mas ya. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan aplikasi itu tidak sesuai dosis anjuran, karena dosis anjuran itu penting sekali Pak. Dosis anjuran yang kita sampaikan atau kita tuliskan dalam label itu berdasarkan hasil penelitian yang cukup panjang untuk menentukan dosis yang tepat. Karena kalau dosisnya nggak tepat, Bapak kurangin, itu nanti akan memicu terjadinya kebal atau resistensi. Ya, jadi keberlanjutan dari produknya juga nggak akan cukup lama nanti. Dan kita akan kesulitan juga untuk mencari alternatif pestisida pengendali penyakit tertentu. Kemudian tepat waktu. Nah, ini yang juga perlu digarisbawain karena untuk penyakit saya rasa preventif itu penting ya. Daripada kita melakukan aplikasi secara kuratif. Preventif itu kalau kita coba, nanti mungkin sedikit saya sampaikan datanya, ketika kita aplikasi itu preventif, dalam artian ada gejala penyakitnya Bapak sudah lihat, tapi serangannya itu masih sekitar 1 atau 2%. Nah makanya kalau misalnya dalam strategi PHT nih, itu disampaikan, monitoring itu penting. Jadi Bapak bisa langsung monitoring lapangan, bisa tracking, ada penyakit apa, seberapa persen serangannya. Nah dari situ Bapak bisa melakukan atau mengambil keputusan, apakah sudah saatnya nih saya melakukan pengendalian atau belum. Jadi itu tadi ya, aplikasi pestisida secara tepat. Nah, kembali ke pengendalian kresek nih. Kita mau bicara sedikit secara general untuk pengembangan produk di FMC. Jadi untuk khusus pengendalian kresek itu sebenarnya kita lihat potensi
penyakit ini cukup besar di Indonesia sehingga kita tertarik untuk mengembangkan sebuah produk yang nantinya bisa membantu petani untuk mengendalikan kresek. Kita mulai dari tahun 2018 bahkan. Jadi kita coba apakah produk ini cukup baik untuk mengendalikan kresek. Kemudian pas kita coba ternyata si Targena ini dia mampu untuk mengendalikan kresek. Ya, sehingga kita lanjut lagi ke tahap berikutnya itu validasi di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, di kita itu makanya saya bilang tadi untuk menghasilkan satu produk, untuk membuat satu label itu kita nggak main-main, butuh waktu yang panjang, validasinya juga cukup panjang, butuh beberapa tahun, beberapa musim dan multi lokasi. Jadi makanya kalau misalnya sebisa mungkin bapak-bapak mengikuti label yang tertera karena itu sudah teruji. Ya. Kemudian tahun 2021 kita sudah punya dosis yang sudah kita putuskan untuk jadi dosis Targena. Kita masuk registrasi, kita sebarkan demo untuk mendapatkan masukan dari bapak-bapak di lapangan langsung, dan baru 2023 kita launching. Nah, kita butuh waktu sekitar 5 tahun, dan itu tidak dihitung dari waktu si bahan aktif ini diciptakan. Jadi kalau misalnya kita hitung mundur dari awal, mungkin waktunya butuh 10 tahun, 15 tahun. Ya, dengan waktu dan biaya yang cukup besar. Nah, saya mau sedikit sharing hasil penelitian kita. Ini ada penelitian di R&D tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi pada waktu itu kita coba Targena ini khususnya di daerah Jawa, karena mungkin Jawa ini daerahnya endemis, kemudian daerah Jawa ini daerah majority padi ya, sentra padi. Nah, kalau kita lihat di atas itu tahun 2019, Targena kita bandingkan dengan 2 fungisida yang biasanya bapak-bapak pakai untuk mengendalikan kresek. Ya, tapi kalau dari sisi efikasi kita lihat Targena itu memang cukup lebih unggul. Ya, kita punya data 14 hari dan 28 hari setelah aplikasi. Bahkan di 28 hari setelah aplikasi pun residunya masih tetap tinggi. Jadi efikasinya masih tetap bagus dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, dari situ kita coba lagi di tahun 2020, tapi yang di 2020 ini kita coba dengan pengamatan sampai ke 35 hari. Ya, tapi kita lihat dia cukup konsisten dari tahun ke tahun, hasilnya dia tetap unggul, dan di pengamatan yang ke 35 hari itu dia masih tetap memberikan efikasi yang cukup tinggi juga. Jadi makanya kita cukup yakin bahwa si Targena ini mampu untuk mengendalikan dan memberikan hasil yang memuaskan dalam pengendalian kresek. Ya. Nah, ini contoh foto-foto yang kita ambil pada saat kita melakukan kegiatan trial. Kalau yang di bawah bisa kita lihat itu kontrolnya kurang lebih itu sudah sekitar 60 atau 70% kerusakannya. Sedangkan kompetitornya yang di atas fungisida B kita masih juga bisa lihat sekitar 20-30%, tapi yang Targena itu cukup bersih. Kemudian kita ada lagi nih demo, ini saya rasa ini daerah Jawa Tengah kayaknya. Jawa Tengah, ini juga kalau kita lihat kontrolnya dia udah sekitar 55%. Ya, fungisida A itu 40% serangannya, fungisida B itu 15%, tapi yang Targena kita lihat dia cuma 5%. Jadi dia sangat mampu menekan penyakit kresek. Ya. Nah, kalau kita bandingkan nih dari sisi hasil, karena kita juga lihat waktu itu kita mau lihat sih gimana hasilnya. Kebetulan waktu trial ini kebanyakan kresek yang menyerang itu memang dia di fase-fase yang generatif. Jadi dia deket-deket ke mau panen. Tapi itu pun kalau kita lihat dari hasil, tetap yang Targena ini dia memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya, ataupun kalau kita bandingkan dengan kontrol yang tidak dilakukan pengendalian apapun. Jadi mungkin itu Mbak Shirley yang bisa saya sampaikan, data-data yang kita punya untuk meyakinkan juga teman-teman di lapangan atau juga para petani untuk bisa coba produk kita Targena ini. Gitu. Terima kasih. Terima Selamat sore kasih. semua. Selamat sore. Terima kasih Bu Novi. Jadi tadi diyakinkan ya Bapak Ibu, karena produk-produk FMC
kita yakini bahwa bukan hanya produk yang sebentar datang lalu kita pasarkan ya pada Bapak Ibu semua, tapi itu melalui trial, melalui uji coba gitu. Jadi Targena saja sudah 5 tahun ya Bu ya, sampai akhirnya di launching pada tahun 2023, dan terbukti dari pengendalian di lahan sampai hasil panen itu pun terlihat Targena lebih unggul gitu dibanding dengan produk lain dan tanpa treatment seperti itu. Nah, mengetahui lebih banyak lagi soal Targena, jadi kita fokus pada solusinya nih, Targena dari FMC. Saya mau ngobrol sama Pak Agus nih Pak, karena kan mungkin juga mengingat sekarang musim hujan ya Pak ya, di beberapa daerah malah ada yang banjir, seperti itu. Kemudian juga mungkin Bapak yang lebih sering di lapangan ya Pak ya, ketemu dengan petani, masalah apa sih yang selama ini mereka hadapi ya Pak ya? Mungkin juga petani kadang-kadang menyadari permasalahan di lahan itu sudah terlambat gitu ya Pak ya, sudah keburu terserang dengan cukup banyak luasannya seperti itu. Dan dari situ mungkin Bapak bisa berbagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu petani semua, bagaimana seharusnya kita mengatasi itu gitu Pak ya, dari permasalahan tersebut. Mungkin yang tadi Mbak Novi sebutkan preventif itu ya tadi ya Bu ya, seperti itu. Nah, silakan dari Pak Agus nanti boleh menjelaskan itu Pak, dari persoalan yang petani yang Bapak temui sampai Targena lah solusinya Pak. Ya. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani jempolan Indonesia. Ya, tadi sudah diulas kedua narasumber kita, Bu Indah maupun Bu Novi, bahwa banyak banyak penyebab terjadinya penyakit klasik ini. Terutama kalau kita melihat musim saat ini, musim penghujan, itu pasti akan menyebabkan banyaknya air di lingkungan persawahan itu. Terus kemudian kedua adalah seiring dengan hujan juga, tentunya kan air hujan sudah ada kandungan nitrogen. Di saat itu pula Bapak juga memberikan memberikan pemupukan lagi dengan kadar N. Nah, kadar N ini juga salah satu adalah penyebab atau pemicu juga timbulnya penyakit ini. Dan kemudian juga kebiasaan dari Bapak Ibu semuanya dalam pindah tanam, termasuk karena disampaikan bahwa bakteri ini akan menginfeksi melalui luka, baik luka alami ataupun luka yang mungkin sengaja seperti tadi dipotong saat pindah tanam. Nah, itulah yang paling tepat adalah pencegahan. Kenapa? Karena kembali lagi banyak yang terjadi. Fakta yang kami temukan bahwa sebetulnya para petani kita semua sudah paham, sudah mengetahui musim-musim terserang banyak atau musim-musim penyakit kresek, terus kemudian apa faktor-faktor penyebabnya sudah banyak yang tahu. Tapi pada prakteknya sering mereka adalah telat. Sudah kejadian, sudah kresek, baru panik. Nah, sementara umumnya biasanya mereka mengetahui itu seperti yang disampaikan Bu Ina juga tadi, jadi relevan kurang lebih 2 minggu lagi sudah terserang, tiba-tiba langsung kering. Nah, beberapa petani kadang menyampaikan, waduh, sudah menjelang panen 2 minggu lagi, kira-kira ada menolong nggak kalau misalnya diaplikasikan produk untuk mengendalikan penyakit ini. Nah, itulah makanya dari sekarang ini saya akan mencoba membuka kesadaran Bapak-Bapak semuanya betapa pentingnya adalah pencegahan. Jadi saya akan coba tampilkan gambar dulu yang pertama. Kalau misalnya Bapak bisa lihat ini, nah sengaja kami buka dengan gambar di sini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sedikit bisa menganalisa atau menceritakan kira-kira gambar ini apa. Di sini ada ruangan pemeriksaan, di situ ada Bapak dokter, kemudian di samping ada perawat, dan kemudian ada pasien yang duduk. Nah, di sini Bapak dokter tiba-tiba menyampaikan dokternya bahwa Ibu sudah di stadium 4. Nah, kalau stadium 4 kira-kira Bapak Ibu tahu apa? Berarti ini biasanya penyakit kanker ya di sini. Nah, sementara si pasien tersebut langsung kaget dan terheran-heran, astagfirullah. Nah, ini pun juga sebetulnya sama yang terjadi di lapangan, bahwa kita semua, adalah para petani Indonesia, adalah para petani-petani pejuang tangguh yang tanpa mengenal lelah dan tidak manja. Nah, biasanya kalau misalnya sedikit pusing, itu dipikir mungkin kecapean karena sudah ke sawah, paling istirahat besok sembuh. Terus bisa lagi mungkin karena sering pusing lagi, kemudian akhirnya mengkonsumsi obat pereda sakit kepala. Nah, Bapak Ibu semuanya perlu diketahui bahwa beberapa banyak bahkan penyakit itu juga efeknya adalah pusing mungkin. Nah,
mungkin berbeda dengan pusing saya. Kalau pusing tanggal muda nanti jadi sembuh lagi, jadi di situ bedanya ya. Nah, bahayanya adalah kenapa kita perlu secara preventif tadi pencegahan, kenapa kita perlu melakukan kontrol atau pemeriksaan dini atau istilah sekarang adalah medical check up dari awal adalah untuk mengetahui supaya tidak terlanjur atau sudah parah. Nah, tiba-tiba sudah diklaim atau sudah ketok palunya oleh Pak Dokter bahwa ibu kena penyakit kanker atau bahkan untuk penyakit dalam yang lain yang terpaksa harus melakukan tindakan operasi atau tindakan terakhir seperti yang digambarkan adalah kemoterapi. Nah, pun demikian dengan gambar seperti ini. Seolah-olah tanamannya sehat, bagus, apalagi bapak-bapak yang merasa bahwa kemarin pengalaman-pengalaman di sawah ini bagus-bagus saja kok. Ya udahlah, habis tanam nggak jarang melakukan pengamatan atau mungkin pelesiran lah ke kota nengokin anak cucu di situ. Nah, begitu melihat loh, kok tiba-tiba tanaman begini. Nah, terus kemudian ada lagi juga loh, kemarin nggak begini kok begitu cepat banget. Nah, makanya tadi yang seperti disampaikan para narasumber sebelumnya bahwa begitu cepatnya penyakit ini menular. Nah, kalau sudah melihat tanaman rusak udah pasti mereka mengkategorikan bahwa wah ini pasti gagal. Karena apa? Tahu bahwa kalau daun tersebut kresek pasti akan mempengaruhi dengan hasil. Yang tentunya tadi persentasenya cukup banyak sekali. Nah, makanya pada kesempatan ini kita belajar bareng yang tadinya Bapak Ibu semuanya belum memahami bagaimana gejala-gejala dari awal. Nah, setelah ini kita sampaikan. Nah, sehingga buat Bapak Ibu dan petani semuanya yang belum mengetahui sebelumnya sempat kaget seperti yang disampaikan oleh gambar ini ibu-ibu ini, kok begini ya? Beliau belum memahami apakah ini karena penyakit kah, ataukah ini karena kena hama, atau bahkan mungkin kurang pupuk, atau mungkin salah penggunaan pestisida mereka. Nah, ini juga menjadi beberapa pertanyaan karena belum tahu. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu semuanya yang dari di sini belum tahu, nah ini saatnya kita belajar bareng. Nah, begitu cepatnya, nah mereka merasa sangat akhirnya penyesalan itu datang terakhir. Coba kalau misalnya kemarin, nah padahal kemarin nggak begini. Karena kembali lagi seperti tadi, pasien tadi tidak melakukan medical check up, tidak melakukan kontrol secara dini. Jadi dipikirnya, pusing, mungkin istirahat tidur, atau mungkin minta dikerokin, atau mungkin minum paracetamol, mungkin bisa sembuh. Nah, ternyata tidak. Begitu menyebarnya sudah rata, nah akhirnya barulah merasakan bahwa itu dikategorikan udah pasti gagal panen. Nah, biasanya begini pun juga secara kualitas, nah harganya pun juga pasti akan ditawar lebih murah karena ngeliat tampilannya sudah nggak menarik. Ini Bapak Ibu semuanya udah pasti paham kalau sudah kondisi kreseknya parah ya pengisian bulirnya ya pasti nggak penuh, nggak maksimal itu, dan tonasinya jelek, apalagi rendemennya seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut tadi juga sudah diulas tentang gejalanya. Nah, ini pun juga kami agak sedikit mengulas secara cepat saja. Nah, memang kerugian paling banyak Bapak Ibu semuanya adalah di saat terserang di fase vegetatif. Nah, sementara faktanya teman-teman petani itu baru menyadari ini setelah ini fase generatif. Bahkan tadi umumnya adalah 2 minggu atau 3 minggu sebelum panen atau 60 hari ke atas. Memang karena pada saat 60 hari ke atas tersebut itulah potensi luka karena gesekan antar daun, angin dan sebagainya itu adalah pemicu. Nah, di sini ternyata di fase vegetatif ini kerugiannya paling berat. Bahkan beberapa daerah ada yang melaporkan sampai dengan puso di situ. Nah, terus kemudian serangan kresek yang kedua adalah pada saat fase generatif. Nah, generatif ini juga cenderung pengisiannya ini, jadi ini agak maaf ini di sini di studio berasa sumpah ya. Ini. Oke. Nah, udah deh pasti kita kemudian kencang-kencang. Nggak berhenti. Deh, sebentar. Berhenti ya? Berhenti. Ya, jadi sedikit saya selesaikan. Ini sudah mulai berhenti, alhamdulillah. Jadi gejala kresek di fase generatif adalah seperti ini. Jadi hasilnya pasti akan banyak yang hampa di situ. Nah, tadi sampaikan dari hasil trial R&D kita atau riset R&D. Jadi sama bahwa targetnya adalah fungisida sistemik racun kontak yang bersifat preventif dan kuratif. Jadi sangat cukup bagus sekali, terbukti bahwa sistemiknya cukup melindungi cukup lama sekali dan berbentuk pekatan yang dapat disuspensisikan berwarna putih.
untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman padi. Nah, adapun fungsi atau manfaat Targena adalah Targena bisa berfungsi ganda. Yang pertama adalah sebagai fungisida. Jadi Targena ini bisa mengendalikan penyakit baik yang disebabkan oleh jamur ataupun khususnya adalah bakteri. Nah, kemudian adalah
Halo, selamat sore Sobat Petani Jempolan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Shirley Wasito, kembali hadir untuk menemani Bapak Ibu Petani Jempolan
FMC Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, untuk sore hari ini kita akan kembali membahas topik-topik penting dan menarik dari FMC seputar produk dan solusi dari FMC. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk sore hari ini kita punya topik menarik, yaitu adalah cegah penyakit kresek sebelum nyesek. Persembahan dari produk Targena, target sehat, hasil meningkat. Di bulan puasa kali ini sangat spesial sekali, karena sambil menunggu berbuka puasa, tidak hanya kami yang berada di kantor FMC Indonesia, tetapi juga Bapak Ibu petani yang tersebar di seluruh Indonesia bersama teman-teman FMC, didampingi oleh teman-teman FMC, ikut menyaksikan acara AgriTalks pada sore hari ini. Oke, saya akan mengenalkan 3 pembicara kita sore hari ini sebelum kita kupas tuntas mengenai penyakit kresek dan juga Targena sebagai solusinya. Saya akan memperkenalkan satu persatu, Bapak Ibu. Di sini kita ada Ibu Endah Yulia, selaku dosen Fakultas Pertanian dari Universitas Padjadjaran, sudah ada di layar. Selamat sore, Ibu Endah. Selamat sore. Terima kasih Ibu sudah hadir di AgriTalks persembahan dari FMC. Saya memperkenalkan sedikit untuk Ibu Endah ini, jabatan saat ini Bu Endah yaitu Kepala Laboratorium Fitopatologi Fakultas Pertanian 4, juga sebagai Ketua Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Kodam Bandung. Betul Ibu ya? Oke, terima kasih Bu. Kemudian pembicara yang kedua tidak asing lagi. Beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat wajah Bapak yang satu ini, yaitu Pak Agus Suryanto selaku Senior Brand Manager dari FMC Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Agus. Ini udah episode kesekian ya Pak? Kita muncul ya Pak di AgriTalks ya. Semoga tidak bosan ya. Tidak bosan Pak, karena ilmunya sangat bermanfaat sekali. Oke, kemudian Ibu Novi Budianti. Selamat sore Bu Novi, selaku ASEAN R&D Leader dari FMC. Jadi tolong Bapak Ibu semua tetap saksikan acara ini dari awal sampai terakhir, karena ilmu yang akan kita bagikan dan pengetahuan yang kita bagikan akan sangat bermanfaat dan semoga menjawab keresahan atau masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu petani Indonesia semuanya. Oke, kita akan masuk ke segmen kita yang pertama untuk sore hari ini. Jadi di segmen pertama ini saya akan mempersilahkan dulu mungkin untuk Bu Endah. Jadi kita akan banyak membahas tentang gambaran secara besar dulu ya Bu ya, gambaran secara luas mengenai tanaman, penyakit tanaman padi seperti itu. Jadi faktor penyebab penyakitnya, kemudian macam-macam penyakit pada padi, kemudian mungkin ada ciri-ciri gejala penyakit pada tanaman padi dan dampak kerugiannya ya Bu ya bagi tanaman padi. Ini penting sekali sebagai pengetahuan bagi para petani padi kita. Seperti itu ya Bu ya. Baik, dan juga saya ingatkan untuk Bapak Ibu petani semua yang nobar terutama, disaksikan dan disimak penjelasan dari Bu Endah karena akan ada kuis setelah presentasi dari Bu Endah. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Endah. Mangga Ibu. Oke, mangga. Terima kasih Mbak Sherly. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia mungkin ini ya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Terima kasih sekali pada FMC yang sudah memberikan kesempatan buat saya sharing dengan Bapak Ibu di sini tentang penyakit hawar daun bakteri pada tanaman tadi. Oke, baik. Ini jadi ini penyakit hawar daun bakteri ya Bapak-bapak, mungkin di Bapak-bapak petani ini dikenal dengan penyakit kresek ya. Kresek karena katanya kekeresekan ya, jadi daun yang kering itu kekeresekan, itu yang saya terima waktu saya mahasiswa dulu, diberitahu seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau menyamakan persepsi dulu tentang penyakit penyakit tanaman itu apa. Mbak Sherly, apakah suara saya jelas? Jelas Bu. File Ibu juga jelas, sudah kita bisa lihat Bu. Bangga ya.
Jadi kalau penyakit tanaman itu adalah kondisi abnormal ya, sama dengan seperti pada manusia ya. Jadi bahwa fungsi fisiologis tanaman itu menjadi terganggu, oke? Dan kemudian dikenali dari gejalanya. Jadi nanti bapak-bapak akan melihat pada tanaman padi ini sakitnya karena apa, jadi kenali dari gejalanya. Karena itu bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, nematoda, dan virus ya. Kemudian juga harus ada keahlian diagnosis ya. Artinya apa? Jadi harus bagaimana cara mengenali, mengidentifikasi ya, tentu berdasarkan gejala, tanda ataupun karakter lain. Jadi itu adalah persepsi yang harus disamakan. Demikian juga kalau kita melihat berbicara tentang penyakit, kita di sini ada istilah-istilah, pasti bapak-bapak akan berbicara begitu ya tentang gejala, tentang tanda atau apapun apa itu gejalanya. Ada yang bercak, kemudian ada yang seperti ini, seperti apa, ada yang busuk, misalnya seperti itu ya, dan sebagainya. Itu adalah peristilahan yang ada di dalam penyakit tanaman. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penyakit yang utama ya, seperti biasa saya itu selalu bilang ke mahasiswa ya, yang tak kenal maka tak sayang saya ganti, jadi tak kenal maka tak benar. Jadi kita harus benar dulu sehingga kita bisa mengendalikannya. Jadi ini ada beberapa penyakit pada tanaman padi yang dikenali dari gejalanya tentunya ya. Yang pertama blast, Pericularia oryzae, tentu saja. Jadi ini gejalanya yang belah ketupat itu ya. Jadi itu adalah penyakit blast, dan ini foto semua dokumentasi pribadi termasuk mikroskopik dan makroskopiknya. Jadi kalau itu diisolasi jadi seperti itu penampakannya. Jadi ada blast leher, ada blast daun. Kemudian yang kedua adalah bercak coklat ya, Bipolaris oryzae. Recording in progress. Bercak coklat oryzae. Jadi ini kalau bapak melihat gejalanya bercak-bercak bulat-bulat berwarna coklat, itu sudah jelas itu jamur juga. Jadi itu adalah Bipolaris oryzae. Kemudian berikutnya adalah bercak coklat sempit. Bercaknya ada coklat juga, tapi itu sempit-sempit seperti itu jamur juga ya. Jadi ini penyebabnya Cercospora. Jadi sejajar tulang daun ada bercak-bercak sempit seperti itu adalah penyakit akibat jamur juga. Kemudian ini pasti ini sangat populer sekali penyakitnya ya, karena gejalanya nampak dengan jelas ya. Jadi pada pelepah, jadi di situ ada gejala abu-abu, jadi seperti pulau-pulau seperti itu. Nah itu adalah Rhizoctonia solani. Ini adalah hawar pelepah ya. Jadi itu ada saya perlihatkan makhluknya ya. Jadi itu ada jamur penyebabnya ya ketika diisolasi seperti itu. Kemudian ada juga busuk pelepah Sarocladium oryzae. Jadi kalau yang ini mungkin agak-agak baru-baru ya, kemunculannya ataupun dikenali oleh petaninya. Jadi ini pada pelepah, jadi pada daun bendera, jadi itu akan busuk ya. Jadi itu adalah Sarocladium oryzae, ini juga jamur. Kemudian ini juga mungkin populer sekali, bulir kotor atau dirty panicle. Ini disebabkan oleh banyak sekali patogen ya. Jadi di sini, tapi yang paling utama, dan saya selalu kalau mengisolasi itu selalu memperoleh Curvularia dan Bipolaris oryzae ya. Jadi ini adalah gambar-gambarnya. Jadi ini penyakitnya. Kemudian jamur yang berikutnya ini adalah Starburn. Mungkin ini agak-agak asing, tidak terlalu populer begitu ya sebenarnya, ini Alternaria, tapi ini gejalanya jelas sekali Pak ya. Jadi kayak ada garis oval begini berdua seperti ini. Jadi seperti bibir begitu ya. Nah itu adalah Alternaria ya. Jadi ini Starburn jadi penyakit itu. Oke, itu adalah sekilas layang pandang tentang penyakit-penyakit pada tanaman padi, dan ini penyakit pada padi ini masih menjadi kendala utama untuk produksi tanaman padi. Oke, nah kita sampailah ke yang paling utama ya. Jadi ini adalah bakteri. Tadi kita bicara penyebabnya adalah jamur. Nah kalau yang ini adalah bakteri ya. Jadi Xanthomonas oryzae. Jadi ini penyakitnya disebabkan oleh bakteri. Jadi adalah patogen yang berbeda dengan jamur. Jadi ini dianggap sebagai penyakit yang serius ya. Apalagi di beberapa negara penanaman padi ini dianggap penyakit yang paling mematikan dibanding penyakit yang lainnya. Ya. Suatu saat dulu ini disebut
disebut sebagai Xanthomonas crescent ya. Jadi yaitu tadi seperti yang saya bilang karena dulu katanya gejala bunyi-bunyi seperti itu ya. Kemudian ini yang harus kita pahami yaitu bagaimana dia itu menginfeksinya kapan seperti itu ya. Ini penyakit menginfeksi semua fase. Jadi semua fase pertumbuhan. Jadi dari mulai persemaian sampai ketika menjelang panen itu bisa muncul gejalanya. Oke, infeksinya bisa melalui lubang alami dan bisa melalui luka. Nah, jadi kalau melalui luka itu umumnya ketika petani memotong ya, ketika pindah tanam jadi dipotong tanamannya, itunya kemudian jadi itu bisa menjadi entry point buat patogen. Jadi entry point buat bakteri. Nah, kemudian di sini ada juga kalau melalui luka itu berarti gejalanya itu dari pinggir ya Pak ya. Jadi dari pinggir daun seperti foto di sini. Jadi dari pinggir daun warnanya itu awalnya itu seperti bercak kebasahan, itu ciri khas dari bakteri. Itu pada tepi daun itu bercak kebasahan seperti hijau, berwarna hijau. Nah, kemudian nanti akan berkembang menjadi abu-abu seperti ini. Jadi akan berkembang menjadi abu-abu gejalanya. Kemudian ada satu hal yang bisa Bapak-bapak kenali ketika Bapak tahu ini bakteri bukan ya, begitu ya. Karena saya yakin kalau sudah di lapangan mau pusing Pak ya. Jadi ini teh kenapa? Ini teh naon begitu ya. Agak pusing begitu ya. Nah, jadi ini apa begitu. Nah, kalau untuk yang bakteri ya gejalanya itu, jadi Pak gejalanya itu bergelombang. Jadi si garis hawarnya itu bergelombang. Jadi seperti itu. Nah, ini jelas sekali gambar di sini tidak rata begitu ya. Gambar di sini jadi tidak rata seperti itu. Nah, itu jadi ciri khas. Nah, kemudian kalau pagi-pagi Bapak ke sawah itu akan melihat adanya eksudasi. Jadi eksudasi ini adanya bakteri-bakteri yang ini ya kuning-kuning seperti ini adalah bakterinya. Ketika kelembaban tinggi pagi hari itu akan keluar ya oose massa bakterinya, dan kemudian kalau siang jadi kuning, dan di padi itu akan terlihat putih-putih karena itu massa bakteri yang mengering. Itu juga bisa jadi penanda ya. Kemudian kehilangan hasil itu bervariasi dari 15 sampai 80%, itu tergantung dari fase kapan itu terinfeksinya. Ya, jadi kita bisa bayangkan ketika terinfeksi pada saat persemaian ataupun pada saat masih muda itu kemungkinan akan besar ya kehilangan hasilnya. Karena apa? Itu bisa mengurangi anakan yang produktif ya, kemudian bisa mempengaruhi fotosintesis seperti itu karena daunnya menjadi bergejala seperti itu. Daun yang hijau yang produktifnya menjadi lebih hilang, lebih sedikit ya, menjadi berkurang begitu, lebih sedikit, sehingga akan berpengaruh terhadap fotosintesis, berpengaruh terhadap asimilasi seperti itu ya. Nanti ketika infeksinya pada masa menjelang panen ataupun pada masa generatif itu seperti itu disebutkan itu bahwa intensitas level tingkat untuk intensitas kalau 20% itu harus menjadi batas. Karena apa? Ketika 2 minggu sebelum panen kalau 20% kurang dari 20% itu aman misalnya seperti itu. Kalau lebih dari 20% infeksi. Ora gelem ya nyambung nang salon ya. Setiap kenaikan 10%, intensitas itu akan menurunkan kehilangan hasil 5-7%. Jadi seperti itu betapa seriusnya penyakit ini, begitu ya Pak ya. Kemudian perkembangan penyakit dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Nanti jadi di sini faktor lingkungan tentu saja. Kalau penyakit itu secara umum itu kalau pada musim kemarau dengan musim hujan tentu akan berbeda ya, karena ketersediaan air, kelembaban yang tinggi ketika musim hujan. Penyakit akan terjadi banyak sekali, termasuk penyakit ini terjadi pada musim hujan. Apalagi bakteri itu sangat tergantung kepada ketersediaan air. Dia mau berkecambah gitu ya, mau menginfeksi, maksudnya mau menginfeksi seperti itu, mau masuk seperti itu sangat tergantung dengan ketersediaan air ya. Akan sedikit berbeda dengan jamur. Kalau jamur itu butuh air untuk berkecambah misal seperti itu ya. Kalau bakteri untuk membelah, untuk membanyak seperti itu akan butuh air. Nah, kemudian itu faktor lingkungan ya yang berpengaruh, itu sangat dipengaruhi. Kemudian tadi sudah saya sebutkan di awal gejalanya, jadi Bapak bisa mengenali, jadi bercaknya itu di pinggir kalau masuknya melalui lubang alami. Kalau Bapak memotong
potong sebelum pindah tanam, itu biasanya itu jadi entry masuknya patogen ya. Jadi kalau mau memotong, jadi mungkin bisa didisinfeksi ya itunya untuk alat potongnya seperti itu, karena itu betul sekali itu bisa menyebarkan, bisa membuat si patogen masuk seperti itu. Oke, kemudian itu gejalanya. Jadi ini. Nah, kemudian kenapa ini juga jadi ciri khas dari si PLB ini, dari HDB ini. Jadi yang keringnya itu akan sedikit menggulung, Pak ya. Jadi daunnya itu akan sedikit menggulung. Kalau Bapak melihat ada daun-daun seperti itu, kemudian ada putih menjadi jadi hawar gitu ya. Jadi seperti ini, tapi tidak menggulung, itu ada kemungkinan bukan HDB ya. Jadi ini ada sedikit karakter dari penyakit ini. Jadi daunnya itu menggulung ya. Jadi karena dia layu ya, kehilangan turgornya. Jadi dia layu, jadi melipat seperti itu. Itu juga menjadi ini mengering ya maksudnya. Kemudian jadi berwarna abu-abu dan putih. Jadi pada gejala intensitas yang sangat tinggi itu akan menjadi putih semua, abu-abu semua, kering semua begitu ya, dan mati. Ya, itu arti penting dari penyakit hawar daun bakteri ini. Oke, ini patogennya itu disebut tular tanah, jadi menular tanah dan dia akan bertahan di sisa-sisa tanaman. Kemudian juga dilaporkan tular benih. Jadi ada yang melaporkan dan memang ini jadi dia menginfeksi benih ya. Jadi ini bisa tular benih. Oke. Jadi ini akan nanti berkaitan dengan pengendalian yang Bapak-bapak yang bisa lakukan. Kemudian ini faktor-faktor yang memengaruhinya ada kultur teknis, paritas itu sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit hawar daun bakteri ini. Kemudian jarak tanam ini berkaitan sekali karena bakteri itu senang banget dengan yang lembab-lembab, senang banget dengan yang basah begitu ya air. Jadi jarak tanam, jadi kalau jarak tanamnya terlalu rapat, kanopinya ini bersinggungan, kemudian ini bisa juga membuat perkembangan penyakit menjadi tinggi ya, ataupun juga karena misalnya ada OOC tadi, ada masa-masa bakteri kemudian itu bersinggungan, itu bisa saling menularkan seperti itu ya, sehingga ada hasil penelitian. Jadi Jajar Legowo itu bagus sekali, sangat-sangat menekan terjadinya kejadian penyakit hawar daun bakteri ini ya. Jadi agak sedikit direnggangkan jadi jarak tanamnya misalnya seperti itu, karena Jajar Legowo ya ada baris-baris yang kosong ya, ada pembatas seperti itu. Kemudian jarak tanam pemupukan jadi ya ini mah jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua penyakit ya, berlaku untuk semua penyakit. Pemupukan jangan kelebihan N, karena kalau kelebihan N itu tanaman menjadi lebih sukulen, menjadi lebih berair begitu ya istilahnya. Kemudian kalau jadi menjadi lebih lebih rangu lah begitu ya. Jadi mudah sekali kandungan airnya menjadi lebih tinggi, itu akan sangat disukai oleh patogen. Jangan sampai kelebihan N. Kemudian perkembangan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kelembaban yang tinggi, tentu saja ya tadi seperti sudah saya sebutkan di depan. Kemudian ekologi jadi di sini itu juga harus menjadi perhatian dari bapak-bapak yang ketika menanam ya, ketika di sekitaran sawah misalnya itu ada beberapa gulma ya, saya tidak sebutkan di sini gulmanya, tapi itu ada beberapa gulma itu yang menjadi inang, dari si bakteri ini. Oleh karena itu sebaiknya misalnya kalau ada gulma-gulma itu, kenapa kita harus sanitasi misalnya seperti itu ya, karena ini ada 3-4 jenis gulma itu yang menjadi inang ya, menjadi inang dari Xanthomonas dari Xanthomonas oryzae ini. Jadi ini harus menjadi perhatian secara ekologi begitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin ini terdapat beberapa patotipe atau ras ya. Jadi dari oryzae, jadi ada beberapa ras, jadi ada beberapa kelompok populasi yang individunya itu sama infektif tetapi berbeda, misalnya yang ini mau ganas, yang ini agak sedikit kurang ganas, yang ini agak lebih kurang ganas lagi seperti itu ya. Jadi ini ada yang dikenal di Indonesia itu kalau tidak salah ada 3 untuk yang Xanthomonas oryzae ini, ada 3 ras atau misalnya patotipe atau strain kalau untuk bakteri biasanya disebutnya seperti itu ya. Dan ini harus dikenali oleh bapak-bapak karena ini ada dari seluruh Indonesia ya, harus dikenali ini ras apa sih yang berkembang di sini gitu ya. Mungkin bisa tanya